Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dalam pembahasan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat bagian 2. Nah, gimana? Sudah melepaskan penat dan lelah? Kita masih banyak materi yang perlu dibahas. Oke? Kita lanjutkan. Di bagian kedua ini, teman-teman akan saya ajak untuk membahas tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan bendahara umum negara. Ya, jadi ketika kita bicara tentang sistem akuntansi pelaporan keuangan BUN, maka bayangan teman-teman adalah bahwa Sabun ini sebagai bohirnya, sebagai hostnya adalah Kementerian Keuangan. Meskipun nanti ada beberapa satker yang dia ditempatkan di beberapa satker KL, tapi hakikatnya laporan keuangan yang dia buat nanti dikonsolidasikan ke Kementerian Keuangan selaku bendahara umum negara. Ya. Contoh ya, nanti teman-teman akan menjumpai ada sebuah satker yang menangani subsidi pupuk. Nah, teman-teman tahu nggak subsidi pupuk itu siapa yang menangani? Betul sekali. Subsidi pupuk itu ditata usahakan oleh Kementerian Pertanian. Padahal Kementerian Pertanian adalah sebuah KL terpisah dari Kementerian Keuangan. Tetapi di bawah Kementerian Keuangan ada unit eselon 1 yang menangani subsidi pupuk. Maka pelaporan keuangannya nanti dia tidak dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Kementerian Pertanian, tapi dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Bendahara Umum Negara. Ini contoh-contoh sederhananya seperti itu ya. Jadi ketika bicara BUN, maka tidak lain dan tidak bukan sebagai unit akuntansi pengguna anggarannya adalah Kementerian Keuangan. Baik. Nah, ini sekarang kalau kita bicara tentang BUN, maka secara umum bisa kita kelompokkan ke dalam dua garis besar nih ya. Oke, bentar. Oke. Ini kita bagi menjadi dua nih BUN-nya ya. Ada BUN yang khusus dia mengelola kas, ya. Tapi ada juga BUN yang merupakan pengguna anggaran. Jadi kalau namanya dia mengelola kas, berarti apakah dia bukan pengguna anggaran, Pak? Gitu kan ya? Jadi BUN pengelola kas, dia tugasnya hanya mengelola kas. Dia tidak mendapatkan DIPA, tidak mendapatkan dokumen DIPA, yaitu berupa daftar isian pelaksanaan anggaran. Sehingga unit akuntansi yang menjalankan fungsi sebagai sistem akuntansi pusat yang kita sebut dengan SIAP ini, ya kan di BUN pengelola pusat cuma ada satu nih, SIAP ya, cuma ada satu SIAP ini, maka dia bukan pengguna anggaran, ya. Karena bukan pengguna anggaran, maka dia tidak dapat apa namanya DIPA. Mohon maaf ya, susah sekali ininya ya. Tidak dapat DIPA. Nah, dia tidak dapat DIPA. Karena tidak dapat DIPA, otomatis nanti siap teman-teman lihat tidak punya laporan namanya laporan realisasi anggaran. Pasti teman-teman penasaran nih, Pak, siap tuh isinya apa, Pak? Nah, nanti teman-teman bisa nonton video pembelajaran saya yang bersama teman-teman ahli programnya. Itu kita jelaskan siap tuh isinya apa, ya. Mungkin di slide berikutnya ada. Kalau nggak ada nanti saya jelaskan di tayang berikutnya ya. Tapi secara umum siap ini bukan pengguna anggaran, ya, dan siap ini hanya dijalankan oleh siapa? DJPB. Nah, nanti di bawahnya ada namanya KPPN, gitu ya. Ada Direktorat Pengelolaan Kas Negara. Jadi khusus menata usahakan lalu lintas uangnya saja tanpa menyelenggarakan pencatatan realisasi anggaran karena tidak punya pipa. Nah, sebaliknya secara umum untuk bun-bun yang lain, saya bilang ya, untuk bun-bun yang lain itu dia merupakan pengguna anggaran. Sehingga laporan keuangannya nanti ada LRA dan lain sebagainya, ya. Kita lihat dari atas namanya SAUP ya. SAUP itu sistem akuntansi utang pemerintah, ya. Ini nanti sebagai uap bunnya ada di mana? DJ PPR. Kemudian Sikubah sistem akuntansi keuangan hibah. Betul. Ini ada di DJ PPR juga. Kemudian SAIP. Nah, SAIP ada di mana nih? SAIP investasi pemerintah ada di DJKN.
Kemudian SAPP ada di mana? Di JPB. SATD di JPK karena transfer daerah dan dana desa. Belanja subsidi dan belanja lain-lain ini ada di DJA, kantor saya dulu. Ya. Kemudian pengelolaan badan lainnya itu ada juga di DJPB. Dan SATK isinya macam-macam, tapi juga dikonsolidasikan oleh DJPB. Jadi DJPB ini memegang sabun yang paling banyak ya. Dari mulai tadi ada SAPP, kemudian ada SAPPL, ada SATK. Jadi sebagai WAKBUNnya, unit akuntansi pembantu bunnya ada di DJPB untuk 3 hal tadi ya. Mari kita bedah satu-satu. Oke, ini kita bicara tentang satu tadi ya, SIAP, Sistem Akuntansi Pelaporan Keuangan Pusat ya. Jadi SIAP di sini I-nya kecil ya, bukan I-nya besar. Kalau I-nya besar nanti jadi Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah ya, sebuah mata kuliah yang teman-teman nanti pelajari di semester 6 insya Allah ya. Semester 6 atau semester 5 ya. Ya, sana ya. Nah, di SIAP ini khusus menangani arus uang masuk dan uang keluar. Maka yang menjadi unit akuntansi, kita lihat di sini adalah berkaitan dengan penyelenggaraan pengelolaan kas. Itu satu adalah KPPN. Ya. KPPN kita sebut dengan Wakbun daerah. Ya. Laporan keuangannya ada 4, yaitu LAK, LPE, neraca, dan CLK. Loh, Pak, nggak ada LRA. Tadi udah saya bilang kan, karena dia nggak punya DIPA, otomatis dia tidak punya LRA, dan otomatis tidak punya LO. Itulah keunikan dari sistem akuntansi laporan keuangan untuk siap ini. Ya, Wakbun. Ini namanya Wakbun ya. Namanya pun bukan UAKPA, karena bukan pengguna anggaran, jadi Wakbun, unit akuntansi kuasa bun. Sedangkan unit akuntansi kuasa bun tingkat wilayah, di sini kita sebut dengan Kanwil DJPB. Dia akan mengkonsolidasikan laporan keuangan KPPN. Laporan keuangannya pun ada 4 ya. Kemudian kalau Wakbun pusat, inilah yang ada di mana? Ada di Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPB ya. Dan Wakbun AP-nya, Wakbun akuntansi pusatnya ada, oh ini mohon maaf, kalau Wakbun pusat itu unit akuntansi kuasa bun pusat. Jadi ini mengkonsolidasikan antara Wakbun AP yang ada di Direktorat PKN di JPB dengan Wakbun yang ada di Kanwil-Kanwil. Ini ya, teman-teman ya. Ini siap. Nah, sebelum ke sana, saya ingin jelasin dulu nih. Yang namanya Wakbun daerah itu adalah KPPN, baik KPPN biasa maupun KPPN yang khusus ya. Jadi yang masuk dengan kuasa bun daerah di sini seluruh KPPN kecuali KPPN khusus investasi. Intinya itu aja ya. Seluruh KPPN kecuali KPPN khusus investasi semuanya masuk dalam SIAP. Sedangkan KPPN khusus investasi dia masuk ke dalam nanti sistem akuntansi investasi pemerintah. Jadi nanti di kalau teman-teman nanti PKL, siapa tahu ada yang ditugaskan di KPPN khusus penerimaan. Nah, itu juga merupakan siap. Kemudian KPPN khusus pinjaman dan hibah luar negeri, itu juga merupakan bagian dari siap. Tapi kalau KPPN khusus investasi, itu bukan bagian dari siap. Melainkan bagian dari mana? Dari sistem akuntansi investasi pemerintah. Ya. Baik, kemudian ini kita beranjak ke kedua nih, yaitu SAUP, Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah. Nah, yang namanya utang pemerintah di sini adalah baik utang pemerintah yang diterbitkan melalui obligasi negara, sukuk ya, dan surat utang negara yang konvensional maupun utang pemerintah yang berasal dari penarikan pinjaman luar negeri ya. Nih, transaksinya kan kita tahu ya. Ada pembayaran bunga utang, pembayaran cicilan pokok, kemudian dari mana utang dalam negeri maupun luar negeri, dan ada lindung nilai ya. Nah, karena dia pengguna anggaran, maka otomatis juga dia laporannya ada 5 di sini ya, angkanya kurangnya. Ada LRA, LO, LPE, neraca, dan CALK. Sebagai wabunya adalah DJ PPR. Ini ya. Nah, ini DJ PPR, mohon maaf nih ya. Ini mouse-nya lagi susah diatur nih ya. Nah, laporan keuangan ini ada 5 ya. Dia ada LRA dan LO. Oke. Ini ada di DJPPR. Ayo, ada yang pengen ditempatkan di DJPPR? Nah, nanti teman-teman bisa jadi menangani salah satu dari transaksi ini. Baik.
Kemudian yang kedua, mohon maaf yang ketiga ya, tadi yang pertama siap, yang kedua saup, yang ketiga adalah sikubah. Oh ya, saya mungkin tadi lupa menyebutkan kode anggarannya. Kalau siap itu kode anggarannya, kalau bun kode anggarannya itu 999 ya, 999. Jadi kalau ada pelaporan keuangan atau anggaran yang kode anggarannya 93 kali, itu adalah BA bun, bagian anggaran bun. Kalau siap itu kode anggarannya tadi 999.00, itu siap. Kalau tadi ada saup, maka 999.01, itu saup. Yang kedua adalah sikubah, 999.02 ya. 02 sikubah. Nah, sikubah ini apa? Dia khusus menerima bun hibah-hibah yang diterima melalui mekanisme bun, mekanisme PBN langsung ke kas negara ya. Dan ini wabunya juga DJ PPR ya. Bahkan di sini DJ PPR ini selaku wabun pengelola hibah mendelegasikan tugasnya yang ada di bawah, wakpanya nanti ada Direktorat EAS ya, evaluasi akuntansi dan settlement. Oh, dokumen sumbernya banyak nih yang dia pelihara ya. Dari mulai ini ya, BAST, DIPA dan sebagainya, surat-surat pengesahan hibah. Nanti teman-teman kita perkenalkan dengan dokumen-dokumen ini ya. Surat pengesahan hibah uang ya, kan hibah nanti bagaimana kita pelajari di akun 1 hibah kan ada hibah uang, ada hibah barang gitu ya. Ini dokumen-dokumen pengakuan hibah. Kalau hibah di sini ada dua nih pengertiannya. Ada hibah berupa pendapatan hibah, ada hibah berupa belanja maupun beban hibah. Dan dua-duanya ada di sini nih, ada di DJPPL. Ya. Oke. Jadi nanti kalau kita sudah sampai ke materi pendapatan, maka nanti kita akan belajar salah satunya adalah pendapatan berupa hibah. Seperti apa nanti transaksinya ya. Dan ini laporan keuangannya juga ada 5, sebagaimana saup ya. Mohon maaf, ini laporan keuangannya. Oke. Baik, lanjut. Kita lanjut ke SAIP, Sistem Akuntansi Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah. Dengan kode anggarannya berapa? Tadi udah urut 012, sekarang 999.03 ya. Nah, di sini ada dua nih. Wabun IP-nya adalah DJKN ya. Kemudian ada juga Wakpabun IP. Wakpabun IP, unit akuntansi kuasa bun, IP-nya untuk investasi pemerintah ini, Wakpabun IP ini nanti ada di Kementerian BUMN ya. Oke, dokumen sumbernya banyak. Yang namanya investasi di sini teman-teman bayangkan adalah berupa aktivitas pengeluaran pembiayaan ya. Pengeluaran pembiayaan yaitu kita menanamkan modal ya, memberikan suntikan dana untuk BUMN, untuk BUMD, penyertaannya baik penyertaan berupa investasi permanen di BUMN BUMD maupun investasi non permanen yang ada di beberapa entitas, misalkan penyertaan berupa dana bergulir, kemudian di beberapa lembaga internasional ya, itu bisa juga menjadi investasi non permanen ya. Intinya ini ya. Ini yang ada di DJKN. Berikutnya SAPP, Sistem Akuntansi Pelaporan Keuangan Penerusan Pinjaman ya. Ini kode anggarannya adalah 999.04. Siapa saja yang terlibat? Wabunya DJPB, kemudian yang di bawahnya ini ada Direktorat SMI ya, selaku Wabun ya. Ini akuntansi apa namanya? Pembantu bun, padahal ini juga pembantu ya. Ini harusnya pembantu-pembantunya ini. Dilaksanakan oleh Direktur SMI, kemudian yang di bawahnya juga SMI juga, ini cuma beda subdit aja di sini ya. Nah, dokumen sumbernya ini banyak ya. Jadi kalau kita sebut dengan penerusan pinjaman, bayangan teman-teman apa sih penerusan pinjaman itu? Coba berpikir sejenak. Penerusan pinjaman kira-kira gimana? Jadi yang namanya penerusan pinjaman, salah satunya adalah begini. Pemerintah menerima pinjaman luar negeri, kemudian disalurkan ke beneficiaries, ke pihak-pihak yang memang kita targetkan sebagai penerima. Contohnya, pemerintah dapat pinjaman luar negeri, misalkan dari World Bank atau DMF, kemudian kita pinjamkan ke pemerintah daerah. Bapak, kenapa nggak pemerintah daerah langsung utang kepada pemerintah pusat? Ke pemerintah luar negeri, kan nggak boleh. Sesuai dengan regulasi keuangan daerah, bahwa pemerintah daerah dilarang melakukan pinjaman luar negeri secara langsung. Nah, nanti akan tergadaikan kan kalau Pemda nggak bisa bayar. Nah, jadi pemerintah daerah minjem luar negeri itu melalui tangan pemerintah pusat. Sehingga seolah-olah pemerintah pusat ini menjadi jaminan ya.
memiliki guarantor bahwa pemerintah pusat menjamin pinjaman daerah. Gitu ya. Jadi itu meneruskan pinjaman dari luar negeri diterus pinjamkan ke pemerintah daerah. Ini yang seringnya gitu ya. Atau kadang-kadang diterus pinjamkan ke BUMN maupun BUMD. Ini penerusan pinjaman di sini. Oke. Termasuk di dalamnya di sini kalau ada pinjaman-pinjaman dari rekening dana investasi ya, itu adalah tugasnya Direktorat SMI ya, bukan Bu Sri Mulyani Indrawati tapi Direktorat Sistem Manajemen Investasi. Ingat-ingat ya, singkatan dari SMI itu apa ya? Oke. Ini bukti-bukti transaksinya. Ini kalau namanya penerusan pinjaman banyak kan pengeluaran kan. Ini nanti bisa dibacakan SPP, SPM, SP2D ya. Oke. Lanjut. Slide berikutnya kita melihat ada sistem akuntansi dan pelaporan keuangan transfer ke daerah dan dana desa. Sebagai WAP-nya adalah DJPK ya. DJPK-nya nih WAP-nya ya. Oke. Kemudian ini akuntansi terlihat maksudnya karena penyalurannya kan lihat KPPN, maka di sini ada di KPPN juga menjalankan fungsi sebagai Wakpabun transfer daerah. Jadi KPPN itu selain menjalankan fungsi sebagai siap tadi, dia juga punya fungsi sebagai Wakpabunnya transfer daerah, karena dia yang akan mencairkan ya dananya, dana transfer ke daerah, termasuk dana desa ya. Dan di sini yang namanya dana perimbangan itu ada dana transfer umum ya, dana transfer umum, ada dana transfer khusus, ada DID, ada dana otsus. Ya. Ini semuanya ditransfer baik ke pemerintah provinsi, kabupaten kota, even langsung ke desa. Ya. Buktinya apa? Ini buktinya ya ada Kepres, rincian APBN, nanti ya ada PMK apa namanya penetapan alokasi anggaran ke bawah, kemudian ada bukti-bukti pengeluaran ini ya. Oke. Laporan keuangannya ada 5. Ini kode anggarannya adalah 999.05. Baik, kita lanjutkan ya teman-teman ya. Kemudian ada sistem akuntansi dan pelaporan keuangan belanja subsidi. Ya, ini nomor berapa nih kira-kira? Tadi udah sampai 05. Ini berarti 0 berapa? 06? Wah, salah. 06 nggak ada ya. Karena dulu ceritanya 06 itu buat subsidi dan belanja lain-lain. Habis itu 06 kita tutup, subsidi dan belanja lain-lain kita pisah ya. Subsidi di 99907, belanja lain-lain di 99908. Jadi kalau kita bicara subsidi, kode anggarannya adalah 999.07 ya. Sebagai wabunya adalah DJA, kemudian dokumen-dokumen anggarannya ini berupa pengeluaran subsidi ya. Termasuk wakpabunnya tadi yang saya bilang, wakpabunnya itu bisa dari KL tadi saya bilang ya. Teman-teman ingat nggak tadi saya ngasih contoh Kementerian Pertanian ya, wakpabunnya itu bisa dari KL. Misalkan subsidi tentang kredit ya, itu aja untuk pengusaha kecil itu bisa aja di Kementerian Koperasi. Ya. Tadi subsidi pupuk ada di Kementerian Pertanian. Kemudian ada subsidi beras, ada kita kasihkan ke Bulog. Itu kan semua itu nanti laporan keuangan yang mereka buat bermuaranya nanti ke DJA selaku Wakbun ya, unit akuntansi pembantu Bun. Jadi jangan heran kalau DJA di samping menyusun anggaran dia juga punya tugas fungsi salah satunya menjadi entitas akuntansi untuk penyelenggaraan penatausahaan belanja subsidi dan juga nanti ada belanja lain-lain ya. Laporan keuangannya ini ada 5. Lanjut. Berikutnya di SABL, Sistem Akuntansi Belanja Lain-Lain, 99908. Ya namanya belanja lain-lain apa sih, Pak? Pasti kan bingung belanja lain-lain itu apa. Jadi kalau teman-teman pelajari di PMK mengenai belanja lain-lain, itu belanja yang tidak terstruktur secara, atau tidak terprogram setiap tahun gitu ya, yang bersifat mendesak, yang tidak tertampung di dalam kegiatan rutin KL, maka dia akan masuk ke sini, belanja lain-lain. Contohnya masuk di sini apa, Pak? Ya, kalau belanja lain-lain yang sudah masuk di sini, itu salah satunya adalah anggaran untuk operasional SKK Migas. Kenal SKK Migas ya, yang mengelola hulu migas kita. Kemudian sebagian anggaran dari Otoritas Jasa Keuangan, itu juga dari belanja lain-lain ya. Kemudian ada belanja untuk misalkan event-event tertentu, yaitu bisa dibagi dari sini. Nah, termasuk kalau sekarang kita COVID nih. COVID ini penanganannya gimana? Kalau ternyata anggaran Kementerian
lembaga tidak mencukupi, nah bisa jadi anggarannya bisa diambilkan dari sini belanjaan lain-lain. Ini kan semacam keranjang uang ya. Kalau di daerah kan dulu ada namanya belanja tak terduga kan. Di sini kita punya namanya belanja lain-lain. Gitu ya, teman-teman semua ya. Nah, ini yang paling banyak nanti kita pelajari ada sistem akuntansi laporan keuangan transaksi khusus ya. Tapi kita tidak mengambil semua. Nanti transaksi khusus kita cukup mengambil satu, yaitu transaksi untuk hulu migas. Ini ya. Ini PNBP yang dikelola oleh DJA yang terkait migas. Nanti kita pelajari di pertemuan ke-14. Ya, ke-14. Ya. Apa itu transaksi khusus? Atau transaksi-transaksi yang tidak diakomodir di sistem akuntansi BUN yang lain. Contohnya apa, Pak? Tadi banyak nih ya. Ada untuk kelayakan fasilitas proyek. Misalkan kita mau membangun kemarin proyek palaparing ya. Kemudian untuk jaminan kelayakan proyek untuk yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, itu bisa diambilkan dari sini, di SATK ya. Kemudian ada belanja pensiun, itu juga SATK. Kemudian ada belanja THT ya, ada belanja untuk pembayaran bunga segala macam nih, bunga-bunga yang di bank ya, dapat pendapatan bunga. Kemudian utang-utang PFK pegawai, gimana tadi ya? Nggak kelihatan, mohon maaf. Ini slide-nya mana? Nah, ini utang-utang PFK, pegawai, utang PFK pokok, ini ada di sini. Kemudian aset-aset nanti K3S ini juga ada di sini ya. Banyak nih SATK ya, transaksi khusus. Jadi transaksi-transaksi yang tidak dimuat di belanja BUN yang lain, di bagian anggaran BUN yang lain, semuanya masuk di sini. Tapi untuk pembelajaran Akom 2, kita tidak belajar semua. Kita hanya mempelajari nanti sistem akuntansi untuk migas. Nah, sebenarnya kita memang sayang ya. Kalau dulu kita punya kurikulum Akom 1, Akom 2, Akom 3. Di Akom 2, di Akom 3 itu khusus mempelajari sabun ya, sistem akuntansi BUN dari yang siap tadi sampai belanja sampai ke badan lainnya. Nah, itu keren tuh. 14 pertemuan khusus membahas BUN semua. Tapi karena sekarang perubahan kurikulum, teman-teman hanya dapat 2 kali Akom, maka Akom 2-nya ini kebanyakan dari SAI, kemudian sabun kita ambil sedikit-sedikit saja. Ya, kita lihat tadi sabun ada di mana? Oh, sebagian ada di kas, Pak, di siap. Kemudian ada di pembiayaan nanti pertemuan ke-11 ya. Kemudian ada di migas. Kita cuma ngambil 3 itu saja. Padahal BUN itu cakupannya luas banget. Jadi nanti teman-teman diharapkan bisa belajar sendiri tentang BUN ya. Dimanapun Anda ditempatkan di Kementerian Keuangan nanti, insya Allah, maka teman-teman bisa jadi akan menjumpai transaksi BUN yang sangat bervariasi. Nah, bagaimana sistem akuntansi bernilainya ini tadi ada macam-macam ya. Ini nggak salah. Nah, laporan keuangan gimana Pak? Dari mulai input, LK-BUN, kemudian menggunakan aplikasi. Nah, aplikasi BUN, kalau BUN itu sebenarnya kita sudah pakai sistem aplikasi terintegrasi ya. Yang namanya kita pakai Sakti ya, sistem akuntansi terintegrasi Sakti ya. Dan Sakti ini sebenarnya sudah terintegrasi dengan namanya SPAN, ya, sistem pembendaraan anggaran negara. Jadi SPAN itu adalah sistem besar kita yang menggabungkan antara dokumen-dokumen yang ada di perencanaan anggaran maupun dokumen yang ada di pelaksanaan anggaran berupa perbendaraan. Dan di dalamnya itu ada Sakti. Ya, Sakti ini nih, ya. Jadi semua transaksi BUN nanti masuknya lewat Sakti. Jadi kalau nanti teman-teman sudah belajar ke jurnal anggaran, jurnal transaksi, nanti kita akan perkenalkan ada namanya jurnal berbasis Sakti, yaitu PMK 215, ada jurnal berbasis Saiba, PMK 225. Nanti kita akan sebutkan ya di pertemuan ketiga. Nah, laporan keuangan BUN, karena dia entitas pelaporan, dia punya 7 laporan keuangan sebagaimana LKPP. Kalau LKKL kan cuma ada 5, ya. Di sini di LK BUN ini ketambahan apa? LAK dan LPSAL, kan gitu ya. Nah, bagaimana penyampaian laporan keuangannya? Nanti kita bisa baca secara hierarki neraca laporan keuangan itu dari mana, Pak? Oh, kalau laporan keuangan bulanan itu dibuat sampai dengan disampaikan tanggal 15 bulan berikutnya, ya. Dari Wakbun daerah ini dari laporan keuangan KPPN ya, ke Kanwil 15 bulan berikutnya. Kemudian kalau semesteran dia tanggal 16 Juli. Dari Wakbun ya ke Kanwil ya.
Kalau dia tahunan 25 Juni, tahun anggaran berikutnya. Ini untuk laporan keuangannya siapa? Si Siap. Ya. Kemudian kalau Wabun daerah kepada Wabun, sama ya. Kemudian kalau Wakakabun Kanwil ke Wabun, dia membuatnya triwulanan, tidak ada bulanan ya, dia triwulanan. Maka triwulanannya, wah tidak kelihatan. Nah, ini tanggal 22 triwulan berikutnya. Dan kalau semesteran dia 22 Juli, tahunannya tanggal 13 Februari. Ini kalau Wakakabun tingkat wilayah. Nah, kalau saya bilang Wakabun berarti dia punyanya si Siap ya, nggak usah pengguna anggarannya. Kemudian untuk Wakbun pusat hanya semesteran dan tahunan ya. Semesterannya 22 Juli, tahunannya 13 Februari. Mana tadi? Oh, di sini nih, kecilan nggak kelihatan ya. 22 Juli. Nah, kemudian di 13 Februari. Mohon maaf ini agak jelek nih karena mouse-nya nih ya. Kemudian untuk yang Wabun AP ke Wabun 31 Juli. Untuk tahunannya 25 Februari ya. Jadi dari sini kita tahu nih laporan keuangannya si Siap ya. Ini Siap kan? Itu untuk bulanan tanggal 15, triwulan tanggal 22, triwulan berikutnya semesteran 16 Juli untuk yang Wakbun, kemudian yang di atasnya ada 22 Juli dan 31 Juli. Kalau tahunannya kebanyakan bulan Februari. Sementara penyampaian laporan keuangan di luar Siap, ya, yang di luar Siap ini ya, ini kan biasanya ada bulanannya tanggal 13 bulan berikutnya ya. Semesteran dia 15, kemudian tahunannya 5 Februari tahun berikutnya dari Wakbun kepada Wabun. Yo, kenapa tanggalnya nggak beda Pak? Ya karena dia bisa jadi nggak lama ya. Sebenarnya dia lebih cepat ya. Ya, lebih cepat kecuali yang tahunan ya lebih lama. Ya. Sementara Wabun ke Wabunnya yaitu dari pembantu ke akuntansi punya kalau semesteran 4 Agustus, kalau tahunan 25 Februari tahun berikutnya. Bulanan ini khusus untuk LRA dan neraca. Ya. Ini laporan keuangan di luar Siap, di luar Siap. Kemudian tadi ini khusus belanja subsidi dan belanja lain-lain ada pengaturan khusus juga nih ya. Ada tanggal-tanggalnya yang bisa dibaca, ada laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan bisa dibaca nanti. Ini ya kadang-kadang ini nggak penting tapi kadang-kadang dikeluarin di ujian itu. Tanggalnya harus tahu ya. Tapi nggak usah diapalin yang susah-susah, yang penting-penting aja ya. Baik, ini untuk SATK. Tanggal-tanggalnya kelihatan ya, tanggal 13, 15, 13 dilihat sendiri nanti ya. Oke. Ini untuk badan lainnya. Agak longgar ya, karena badan lainnya kan banyak ya. Oh, semesteran juga 7 Juli. Tahunannya malah 15 Februari ya. Dari unit dan lainnya ya. Ini jenis laporan keuangannya. Nah, sampai sini kita lihat sebentar ya, teman-teman ya. Ngopi dulu lah, biar nggak ngantuk ya. Ngopi dulu, nanti kita akan lanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Tapi sebelumnya izinkan saya membacakan pantun. Sekarang dosen-dosen setan pada suka pantun ya rupanya. Nah, minum kopi bukan sembarang kopi. Pilihlah kopi buatan Bunda. Janganlah kemana-mana sahabat akuntansi. Stay home saja bersama Akom 2. Kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini.